Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap krisis multidimensional. Selamat menyimak. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada era Orde Baru dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap krisis multidimensional. Yang pertama, ada kebijakan trilogi pembangunan, yang mana kebijakan ini menjadi slogan pemerintahan pada era Orde Baru, karena dijadikan pedoman dalam pembangunan nasional dengan tujuan agar bisa mensejahterakan masyarakat. Adapun tujuan dari trilogi pembangunan itu sendiri, yang pertama yaitu pertumbuhan pembangunan yang merata, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang baik dan tinggi, dan yang ketiga ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam timeline pelaksanaannya, trilogi pembangunan ini dibedakan jadi dua periode. Periode pertama itu dinamakan periode jangka panjang dengan waktu 25-30 tahun. Dan yang kedua ada periode jangka pendek dengan waktu 5 tahun. Nah, tapi yang dilaksanakan terlebih dahulu itu adalah periode jangka pendeknya. Karena yang pertama, periode jangka pendek ini merupakan tahapan rinci yang sifatnya itu lebih jelas dari si periode yang akan datang, yaitu si jangka panjang tadi. Yang kedua, agar bisa dievaluasi kekurangan dan kelebihannya dari program kerja yang dijalani. Misal, dalam periode pertama 5 tahun itu dilaksanakan suatu program kerja. Nah, ternyata program kerja itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, nantinya di program kerja selanjutnya, kelebihannya itu bisa ditingkatkan dan kekurangannya sendiri bisa diperbaiki gitu. Jadi ada untuk bahan evaluasi. Yang ketiga itu karena pemerintah ingin memberikan waktu kepada masyarakat agar bisa beradaptasi dengan berbagai program kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bukan tanpa alasan si trilogi pembangunan ini memang diciptakan karena pada saat itu Indonesia sedang krisis ekonomi, yaitu banyaknya inflasi yang terjadi di negara kita, sehingga dibutuhkan solusi untuk menanggulanginya. Program kerja selanjutnya ada Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun yang merupakan program kerja lanjutan dari trilogi pembangunan secara periode pendek. Nah, Repelita ini dibagi jadi 6 periode. Periode pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan dasar berupa sandang pangan papan dengan cara meningkatkan produksi pertanian juga infrastruktur. Nah, contoh kebijakan konkret itu adalah Revolusi Hijau, yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan produksi pertanian agar bisa diekspor dan bersaing dengan pasar internasional tapi masih berorientasi pada aspek ramah lingkungan. Repelita 2 ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah pelosok selain di Pulau Jawa, dengan cara transmigrasi untuk bisa menggali potensi lokal dan mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional. Yang ketiga, itu Repelita 3. Ini lebih ke menekankan pada asas pemerataan yang disebut dengan 8 jalur pemerataan. Yang pertama, pemerataan kebutuhan pokok. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, pemerataan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan pendapatan. Yang kelima, pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan. Yang keenam, pemerataan penyebaran pembangunan. Dan yang ketujuh, ada penyebaran keadilan. Dan yang kedelapan, yang terakhir ada pemerataan untuk mendapatkan usaha kerja. Selanjutnya, Repelita 4 ini lebih ke meningkatkan lapangan kerja dan industri dengan cara menghasilkan mesin sendiri. Nah, di Repelita 4 juga terjadi swasembada beras, di mana Indonesia selain sudah bisa memenuhi kebutuhan beras untuk rakyatnya, juga bisa diekspor ke pasar asing, yaitu sebanyak 25,8 juta ton yang diekspor ke pasar internasional. Repelita 5 ini lebih ke meningkatkan aksesibilitas sosial seperti meningkatkan transportasi, meningkatkan pendidikan, dan juga komunikasi.
Replita 6 ini menguatkan investasi asing, yaitu menguatkan untuk menanamkan modal dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, dampak dari kebijakan ekonomi tersebut terhadap krisis multidimensional. Ada dimensi sosial terlebih dahulu. Yang pertama, pastinya pembangunan tidak merata. Ada daerah yang dapat pembangunan atau difasilitasi dengan lebih, misalnya kota. Dan ada juga daerah yang tidak difasilitasi atau tidak begitu diperhatikan pembangunannya, misalnya kota. Nah, ketidakmerataan pembangunan ini tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misal yang pertama tuh geografis. Gak semua daerah itu punya aksesibilitas yang tinggi, dalam artian mereka tuh bisa dengan mudah dijangkau. Misalnya tuh daerah di antara dua bukit, di antara dua gunung, atau di bawah lembah, itu kan akan sulit dijangkau untuk dilaksanakan pembangunan di sana. Yang kedua, skala prioritas. Itu kan pasti dipilih kiranya daerah mana yang punya sumber daya yang besar sehingga bisa dikelola oleh masyarakatnya dan dijadikan keuntungan gitu. Pasti ada skala prioritasnya. Yang kedua, dampak dari pembangunan tidak merata akan menyebabkan suatu kesenjangan sosial antar masyarakat di wilayah yang pembangunannya sudah maju dan wilayah yang pembangunannya belum maju. Yang ketiga, masyarakat pasti ada aja yang merasa tidak puas terkait pembangunan yang mereka dapatkan, sehingga mereka merasa tidak adil dan merasa paling tersakiti. Yang memunculkan adanya gerakan separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari tempat atau daerah asal dengan tujuan berdaulat dan merdeka. Selanjutnya, ada dimensi ekonomi. Yang pertama, kesenjangan sosial yang tadi antar daerah pastinya akan berdampak pada kesenjangan ekonomi. Di wilayah yang sudah maju, lapangan pekerjaannya pasti banyak, juga orientasinya sudah mengarah ke arah modern. Sedangkan di wilayah yang pembangunannya belum begitu maju, pasti lapangan kerjanya itu sedikit, juga masih terarah pada sektor sederhana. Nah, sehingga akan memunculkan nih si kaya dan si miskin, seperti itu. Yang kedua, Indonesia itu kan melakukan pembangunan yang mana ekonominya tuh belum stabil. Nah, pastinya modal yang mereka dapatkan itu dari luar negeri, yang mengakibatkan utang luar negeri itu akan bertambah. Yang selanjutnya ada dimensi lingkungan. Limbah pembangunan itu kan banyak dan bisa menghasilkan sampah maupun polusi yang juga belum terlalu dilaksanakan aspek pembangunan yang ramah lingkungan sehingga bisa mencemari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, pembangunan gedung misalnya itu kan memakai lahan untuk ditempati, yang mana akan mengurangi kualitas dan kuantitas dari lahan itu sendiri. Dan yang terakhir, di dimensi pendidikan. Karena sulitnya keterjangkauan antar daerah untuk menjangkau suatu daerah, untuk membangun fasilitas pendidikan itu kan akan menyebabkan perolehan pendidikan anak-anak di Indonesia itu tidak merata, khususnya daerah di kota maupun di desa. Perkenalkan, nama saya Dika Nugraha dari 12 MIPA 4, absen nomor 7. Saya akan menjelaskan tentang ekspor dan deregulasi. Hutan luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980 dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Selain itu, pemerintah mengizinkan pendirian bank swasta. Sekian dari saya. Gabriela Stefani, absen 15. Oke, selanjutnya untuk kebijakan politik, di sini yang pertama ada fusi parpol. Fusi parpol merupakan salah satu kebijakan Soeharto untuk menstabilitaskan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa itu. Nah, fusi parpol sendiri di sini merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak yang disebabkan dari fusi parpol di sini yang pertama menimbulkan konflik dalam partai baik intern maupun ekstern. Yang kedua, partai politik tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Yang ketiga, fusi parpol menjadi salah satu senjata untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto pada masa itu.
Selanjutnya, untuk program bantuan luar negeri, yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund, yang merupakan organisasi di bidang moneter yang bertujuan untuk membantu perekonomian dunia. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat IMF di sini adalah kebijakan pemerintah yang selalu diinvestasi oleh IMF juga akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya dana asing. Selanjutnya ada IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia, merupakan salah satu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1967 untuk mengorganisasikan bantuan dana bagi Indonesia. Nah, dampak yang ditimbulkan yaitu Indonesia menjadi ketergantungan terhadap Menteri Luar Negeri dan ketidakmandirian dalam kebijakan dalam negeri. Selanjutnya ada IBRD atau International Bank for Reconstruction, merupakan salah satu institusi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Dampak yang ditimbulkan dari IBRD ini adalah pengaruh pelemahan kondisi perekonomian nasional dan perdagangan global. Selanjutnya ada IDA atau International Development Association, merupakan salah satu institusi keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara miskin di dunia. Nah, dampak yang ditimbulkannya yaitu membuat negara miskin dapat meminjam uang kepada IDA dan dapat membangun proyeknya untuk menjadi negara yang berkembang. Lalu yang terakhir ada ABD atau Asian Development Bank, adalah sebuah bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Nah, dampak yang ditimbulkan di sini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia, baik pemerintah maupun swasta. Perkenalkan, nama saya Siti Masyara Saliskan, absen 35. Yang selanjutnya ada konsep masa mengambang atau floating mouse. Konsep masa mengambang merupakan salah satu konsep atau kebijakan yang diterapkan pada masa era Orde Baru atau pada pemerintahan Soeharto. Nah, konsep masa mengambang ini sendiri pun khusus pada bidang sosial masyarakat yang dimana mengatur organisasi masyarakat. Gagasan utama dari konsep ini adalah untuk menghimpun massa atau masyarakat dalam suatu organisasi atau himpunan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya seperti jika ada suatu kaum buruh ingin berorganisasi, maka mereka harus masuk atau bergabung pada organisasi yang telah didirikan atau yang telah diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, organisasi tersebut tentunya tidak dapat mengorganisir massa atau masyarakat yang terhimpun di dalamnya dengan optimal karena adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Nah, beberapa contoh organisasi pada kebijakan ini adalah MUI yaitu Majelis Ulama Indonesia, SBSI yaitu Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan KOPRI yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, konsep masa mengambang ini sendiri pun mendasari beberapa kebijakan pemerintah lainnya, yaitu mendasari pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan partai politik atau fusi parpol di Indonesia, dan juga penerapan Pancasila sebagai asas tunggal untuk seluruh partai politik dan juga organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Indonesia. Nah, konsep masa mengambang ini sendiri pun membuat masyarakat seolah-olah mengambang dalam kehidupan politik, karena pada masa ini atau pada kebijakan ini hubungan antara partai politik dengan masyarakat sangat terbatas karena pada saat itu ruang gerak partai politik sangat dibatasi dan pemerintah meluncurkan suatu peraturan bahwa partai politik tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu cabang atau perwakilan di daerah pedesaan sehingga membuat partai politik dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat terbatas. Selain itu, pada kebijakan ini pun masyarakat hanya berpartisipasi sedikit pada bidang politik karena masyarakat hanya berpartisipasi pada saat pemilu saja, yang dimana pemilu itu sendiri berlangsung pada kurun waktu 5 tahun sekali. Nah, tentunya kebijakan ini sangat berdampak pada kondisi politik di Indonesia, yaitu salah satunya adalah berdampak pada timbulnya pemerintahan yang otoriter atau suatu pemerintahan yang dimana kekuasaan tertingginya itu berada di tangan pemerintah. Pada kebijakan ini pemerintah terlihat sangat otoriter karena pada kebijakan ini pemerintah sangat membatasi ruang gerak masyarakat untuk berorganisasi karena masyarakat hanya diperbolehkan untuk berorganisasi pada organisasi yang telah diizinkan atau yang telah didirikan oleh pemerintah, dan organisasi ini sendiri pun dalam pelaksanaannya dipantau atau diawasi secara ketat oleh pemerintah. Nah, selain itu pun
partai-partai politik tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu cabang di daerah pedesaan, sehingga hubungan partai politik dengan masyarakat tentunya terbatas dan juga ruang gerak partai politik sangat terbatas juga. Nah, masyarakat pun dalam partisipasinya dalam bidang politik hanya berpartisipasi atau hanya diperbolehkan berpartisipasi pada saat pemilu saja. Nah, tentunya hal ini dapat berujung pada krisis politik yang dimana jika adanya pemerintahan yang otoriter, maka sudah menjelaskan atau sudah menunjukkan bahwa demokrasi tidak berjalan secara semestinya, yang dimana seharusnya demokrasi berjalan dengan kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan jika adanya pemerintahan yang otoriter, tentunya kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah. Dengan demikian, jika adanya demokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya akan menimbulkan masalah-masalah baru pada bidang politik, sehingga dapat menimbulkan krisis politik. Nah, yang selanjutnya ada korporatisasi negara. Stabilitas menjadi salah satu unsur penting untuk melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menciptakan stabilitas tersebut dengan cara mengendalikan lawan-lawan politiknya. Pada saat itu, jalur partai politik ke tubuh birokrasi terpotong karena adanya kebijakan bahwa pegawai negeri sipil harus menyalurkan suaranya sepenuhnya ke golongan karya atau Golkar. Nah, pada saat itu, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yang dimulai pada tahun 1971 dan dilanjutkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, keenam pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar. Hal ini diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang menunjang Golkar agar menang, yaitu adanya kebijakan bahwa PNS dan juga ABRI diwajibkan untuk menyalurkan suaranya untuk Golkar pada pemilihan umum. Nah, selain itu, pada saat itu pun pemerintah mendirikan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk pegawai, masyarakat, mahasiswa, dan profesi. Salah satunya adalah PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, dan juga PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, namun sangat disayangkan pada pelaksanaannya ternyata organisasi-organisasi tersebut hanya dimanfaatkan pemerintah sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahannya tersebut, yang dimana pemerintah mewajibkan organisasi-organisasi tersebut untuk menyalurkan suaranya sepenuhnya kepada Golkar pada saat pemilu, yang dimana masyarakat pun tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, selain itu pun pegawai negeri sipil diwajibkan untuk menjadi anggota Golkar. Nah, hal ini mengakibatkan Golkar secara leluasa dapat menjangkau masyarakat baik dari kota maupun masyarakat di pelosok desa. Hal ini sangat bertentangan dengan partai politik lainnya yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk membuat cabang atau mendirikan suatu perwakilan di daerah pedesaan. Nah, oleh karena itu, tentunya kebijakan ini sangat berdampak pada kondisi politik Indonesia pada saat itu. Di antaranya yang pertama adalah berdampak karena akan munculnya dominansi Golkar. Karena pada saat itu hanya Golkarlah yang menjadi salah satu alat pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dan untuk mengendalikan lawan-lawan politiknya sebagai suatu rencana untuk melaksanakan stabilitas pembangunan. Nah, selain itu dominansi Golkar di sini pun Golkar menjadi salah satu partai politik atau golongan karya yang dimana sangat mendominasi kehidupan politik pada saat itu dan sangat diandalkan oleh pemerintah. Selain itu, dampak yang kedua adalah adanya pemerintahan yang otoriter yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah. Hal ini terlihat pada kebijakan ini ketika pemerintah mewajibkan seluruh organisasi dan PNS dan juga ABRI untuk menyalurkan suara mereka terhadap Golkar ketika pemilihan umum, dan mereka pun tidak diberikan kesempatan atau kebebasan untuk memilih partai lainnya. Nah, kedua dampak ini pun dapat berujung pada krisis multidimensi yang dimana yaitu menimbulkan krisis politik dan juga krisis kepercayaan, yang dimana pada krisis politiknya adalah demokrasi tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya, yang dimana karena adanya pemerintahan yang otoriter dan juga dominansi Golkar yang sangat bertentangan dengan demokrasi yang seharusnya masyarakat mengambil atau memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan politik, yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada pelaksanaan kebijakan ini sangat bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, karena pada saat itu pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memilih Golkar. Nah, selain itu, untuk krisis kepercayaannya adalah masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan pemerintahan yang demokratis.
Yang selanjutnya ada sentralisasi pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disusun bentuk pemerintahan daerah dan desa yang dapat memperkuat kedudukan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat sentralistik, sehingga kebijakan-kebijakan ditentukan oleh pemerintahan pusat saja. Nah, ketika pada masa saat itu, pemerintahan pusat sangat menentukan, sedangkan pemerintahan daerah hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam suatu daerah, pengelolaan ini hanya dikelola oleh pemerintahan pusat saja, sedangkan pemerintahan daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Hal ini dapat berakibat atau berdampak pada suatu kondisi ekonomi yang dimana adanya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Selain itu, dapat berdampak pada suatu daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya sendiri, yang dapat berujung pada krisis ekonomi. Dan yang terakhir, sentralisasi pemerintahan ini dapat berdampak pada ketergantungan pemerintahan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang akan berujung pada krisis politik. Sistem semi perwakilan, penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Yang berisikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Nah, undang-undang ini diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Nah, dengan ini, sistem semi perwakilan memiliki dampak yang dibagi menjadi dua, ada dampak dalam bidang politik dan dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dampak dalam bidang politik, yaitu adanya pemerintahan otoriter, presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar, adanya dominasi Golkar, dan yang terakhir adanya pemerintahan yang sentralistis. Kemudian ada dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya KKN atau kuliah kerja nyata. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang terakhir, konglomerasi, yaitu perusahaan besar atau induk yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha. Nah, yang terakhir ada P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuannya adalah memberi pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila. Selain itu, pada tahun 1985, pemerintah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Penerapan asas tunggal ini mempunyai arti bahwa semua organisasi yang ada pada masa itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan asas selain Pancasila. Nah, dengan adanya penataran P4 ini ternyata memiliki dampak yang paling utama, yaitu tidak jarangnya timbul rasa frustasi yang melahirkan sikap munafik dan penyeragaman ideologi. Dampak lainnya adalah tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila. Selain itu, diberikan pula penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Sejak tahun 1978, diselenggarakanlah penataran P4 secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.